Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajar ekonomi bersama saya, Ibu Ulfa Atmarida, ekonomi asik dan ekonomi gampang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang suatu kegiatan transaksi jual beli dilihat dari sisi sebagai seorang konsumen. Nah, Ibu yakin anak-anak Ibu semuanya sudah pernah melakukan transaksi jual beli, bahkan sering. Nah, ketika kita membeli sebuah produk, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita untuk membeli produk tersebut. Dan ketika suatu keadaan harga barang yang ingin kita beli tersebut naik, maka kita bisa menyikapinya sebagai seorang konsumen dengan mengurangi jumlah barang tersebut atau bahkan kita tidak jadi membeli barang tersebut karena harganya masih mahal. Nah, anak-anak Ibu, apa yang Ibu bicarakan ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang permintaan. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk mempelajarinya? Oke, adapun yang menjadi kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu mendeskripsikan terbentuknya pasar dan struktur pasar, kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Nah, setelah anak-anak Ibu mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak Ibu mampu yang pertama menjelaskan pengertian permintaan, mengidentifikasi jenis permintaan, menganalisis faktor-faktor permintaan, menganalisis hukum permintaan, dan menggambarkan bentuk kurva permintaan. Oke, let's go. Kita mulai pembelajarannya. Kita mulai dengan pengertian permintaan. Permintaan dalam bahasa Inggris yakni demand dan permintaan disimbolkan dengan huruf D. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Silahkan amati gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini dapat dideskripsikan suatu keadaan transaksi jual beli yang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Oke, jadi di dalam permintaan ini terdapat unsur yang membentuknya. Yang pertama, jelas ada jumlah barang atau jasa ya. Nih di dalam keranjang atau troli, berbagai macam barang. Kemudian ada konsumennya ya. Kemudian ada kemampuan untuk membeli ya. Kita lihat ini para konsumen sedang mengantri di meja kasir untuk melakukan transaksi pembayaran ya. Kemudian ada harga jelas dan ada periode atau waktu ya. Dan ini berada di sebuah tempat pusat perbelanjaan. Nah, jadi jelas ya yang dimaksud dengan permintaan. Permintaan berdasarkan kemampuan daya beli itu terbagi tiga. Yang pertama, permintaan efektif. Dari gambar ini telah jelas apa yang dimaksud dengan permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan kemampuan daya beli dan telah terjadi transaksi. Ya. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai dengan kemampuan daya beli namun belum terjadi transaksi. Nah, dalam hal ini, konsumen punya kemampuan untuk membeli, namun ada suatu keadaan atau waktu mungkin belum sempat sehingga
belum bisa melakukan transaksi. Jadi itu disebut dengan permintaan potensial. Yang ketiga, permintaan absolut. Nah, dari gambar ini bisa kita amati bahwa permintaan absolut itu adalah permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan daya beli dan tidak terjadi transaksi. Ya, misalnya kamu berbelanja di sebuah mall, ingin membeli sebuah baju. Namun, ketika melihat isi dompet, uangnya tidak cukup, sehingga tidak terjadi transaksi untuk membeli sebuah baju. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Nah, apabila harga barang itu sedang naik, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang tersebut turun, maka jumlah barang dan jasa yang diminta akan naik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah pendapatan. Nah, jika pendapatan sedang naik, maka jumlah barang dan jasa yang akan dibeli ikut bertambah. Apabila pendapatan kita sedang berkurang, maka jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli akan sedikit. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan. Contohnya, daging ayam dengan telur. Apabila harga daging ayam naik, maka jumlah permintaan terhadap telur akan naik dan sebaliknya. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang sifatnya saling melengkapi. Nah, contohnya kopi dan gula. Ya, apabila harga gula naik, maka permintaan terhadap kopi akan turun dan sebaliknya. Berikutnya yang mempengaruhi faktor permintaan adalah selera, ya. Nah, jika konsumen mempunyai selera terhadap barang tertentu, meskipun harga naik, tetap terjadi permintaan. Selanjutnya, yang mempengaruhi faktor permintaan yakni jumlah penduduk. Nah, suatu negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan memiliki permintaan barang atau jasa yang besar pula. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya permintaan akan kebutuhan oleh konsumen dan sebaliknya, ya. Berikutnya adalah faktor ramalan atau ekspektasi, yakni perubahan-perubahan yang diprediksi pada masa yang akan datang akan mempengaruhi permintaan saat ini. Nah, contohnya apabila pemerintah mengumumkan bahwa besok akan terjadi kenaikan harga BBM. Nah, bagaimana permintaan BBM saat ini? Akan naik, ya. Seperti itu. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum permintaan. Nah, tadi kita sudah berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ya. Nah, bagaimana bunyi hukum permintaan? Kita perhatikan skema berikut ini, ya. Hukum permintaan itu sifatnya berbanding terbalik antara harga terhadap jumlah permintaan. Nah, apabila harga naik, maka jumlah barang dan jasa yang diminta turun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang dan jasa yang diminta bertambah. Nah, keadaan seperti ini akan berlaku jika bersifat ceteris paribus, yakni semua faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap konstan.
Oke, bisa dipahami. Nah, hukum permintaan ini berlaku pada barang yang sifatnya barang-barang normal ya. Tetapi hukum permintaan ini tidak berlaku pada barang yang bersifat grievance, spekulasi, dan barang pesticide. Ya, di mana barang yang bersifat grievance ini apabila harga turun, justru kita akan mengurangi jumlah barang dan jasa terhadap jenis barang grievance tersebut ya. Oke, next. Kita akan belajar mengenai kurva permintaan. Nah, yang perlu anak-anak ibu ingat bahwa kurva permintaan itu berbentuk miring dari kiri atas ke kanan bawah atau sebaliknya dan berslope negatif. Apa maksudnya berslope negatif? Nah, artinya ada perbandingan antara harga dengan permintaan dan sesuai dengan bunyi hukum permintaan tadi ya. Apabila harga turun, maka jumlah barang dan jasa yang diminta naik, dan apabila harga naik, jumlah barang dan jasa yang diminta turun. Nah, itu maksudnya ya, kurva permintaan berslope negatif. Nah, sekarang bagaimana membuat kurva permintaan itu? Atau seperti apa sih kurva permintaan itu bentuknya? Nah, di sini sudah ada tabel schedule permintaan. Di sini diketahui pada saat harga 25.000 jumlah barang diminta 1, kemudian pada saat harga 20.000 jumlah barang diminta 2, kemudian harga turun menjadi 15.000 jumlah yang diminta 3, dan harga 10.000 jumlah yang diminta sebanyak 4, dan harga turun kembali menjadi 5.000 jumlah barang yang diminta sebanyak 5. Nah, ini menunjukkan adanya hukum permintaannya bahwa harga turun, jumlah barang yang diminta naik. Nah, seperti apa kurva permintaannya? Silakan amati. Nah, dalam membuat kurva permintaan atau membentuk kurva permintaan, yang pertama sekali anak-anak ibu harus lakukan adalah membuat garis horizontal dan garis vertikal. Nah, garis vertikal ini menunjukkan harga atau price ya. Kemudian garis horizontal ini menunjukkan kuantitas atau jumlah. Nah, setelah itu, apa yang anak ibu lakukan lagi, yaitu menentukan atau menemukan titik-titik koordinatnya ya. Contoh, pada saat harga 25.000, nah jumlah yang diminta 1, kemudian pada saat harga 20.000, jumlah yang diminta sebanyak 2, dan pada saat harga 15.000, jumlah yang diminta sebanyak 3, pada saat harga 10.000, jumlah yang diminta sebanyak 4, dan pada saat harga turun menjadi 5.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 5. Nah, lalu kita hubungkan titik-titik koordinat ini tadi, sehingga dapatlah kita garis permintaan yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Bagaimana? Jelas? Oke, ya, berasa cukup jelas ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, demikianlah pertemuan kita hari ini. Ibu anggap kalian semuanya sudah memahami dengan baik. Silakan lakukan literasi digital sebanyak mungkin untuk pemahaman kamu menjadi lebih bermakna. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.